Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil implementasi dari sebuah proses bisnis catering menggunakan website Odoo. Di sini merupakan halaman produk yang dijual pada catering tersebut. Ada macam-macam, ada nasi kuning, nasi kerawut, tumpeng mini, ayam geprek, dan lain sebagainya. Lalu jika ingin menginput produk baru, maka ada tombol buat di pojok kiri atas untuk memasukkan menu baru. Lalu saya akan membuka laman order. Di sini merupakan histori dari penjualan pada catering Odoo. Lalu di sini merupakan laporan penjualan dari catering yang masuk, ada total sebelum pajak, total penjualan, dan lain sebagainya. Lalu ini ada data-data yang akan siap difakturkan, tapi ini saya tidak membuat invoice itunya. Lalu di sini adalah histori penjualannya. Ini merupakan contohnya, ada input nasi kuning, harganya berapa, totalnya berapa. Baik, saya di sini akan mendemokan sedikit tentang implementasi dari Odoo modul sales atau penjualan. Yang pertama-tama masuk ke penjualan. Lalu di bagian penjualan ini ada beberapa bagian, yaitu yang order, sip difakturkan, produk, laporan, dan konfigurasi. Yang pertama, kita akan mendemokan tentang bagaimana membuat atau menginput data pelanggan. Nah, kita klik pelanggan, lalu kita buat ini. Nah, di sini kita pilih individual, lalu kita isikan data-data dari pelanggan. Seperti ini contohnya. Kita copy paste saja karena akan lebih cepat. Seperti ini kita isi dengan email, telepon. Nah, setelah selesai juga bisa menambahkan foto di sini. Tapi kali ini saya tidak tambahkan fotonya. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini data pelanggannya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya di bagian order ini digunakan untuk membuat menginputkan orderan dari pelanggan. Contoh pembuatannya yaitu klik buat, lalu di sini di bagian pelanggan ini, jika data pelanggannya sudah ada, tinggal kita tuliskan seperti ini. Ini yang kita buat tadi. Ini kita pilih tanggalnya, contohnya tanggal 8. Cara pembayaran. Nah, ini jenis pembayaran yang dipilih. Kita pilih kontan. Lalu kita di sini di dalam order ini kita pilih add produk. Nah, di sini kita tinggal memilih produk mana, karena ini sudah dimasukkan dalam list produk yang ada di sini. Nasi kuning. Nah, di sini langsung tertera harganya. Lalu kita ubah kuantitasnya 40. Lalu kita add produk lagi. Kita tambahkan nasi uduk. Lalu kita ubah jadi 20.
Nah, di sini sudah ada subtotal. Nah, setelah orderannya selesai, kita konfirmasi di sini. Jangan lupa disimpan dulu. Lalu setelah ini kita klik buat faktur untuk. Nah, di sini pilih regular invoice. Nah, di sini sudah tertera invoice-nya. Lalu kita konfirmasi. Nah, di sini ada buat pembayaran per tinjau. Kita buat pembayaran dulu. Nah, kita pilih kas. Kas ini maksudnya kontan ya, dibayar kontan lewat credit payment. Nah, setelah ini berarti udah tertera tandanya lunas. Jika dipertinjau, maka fakturnya akan dicetakkan seperti ini. Nah, kembali ke menu order, ini kan selesai. Kita kembali ke faktur. Nah, di sini ada 2 yang lunas. Oh, ini masuk ke lunas. Lalu kita masuk ke order. Nah, di sini jika sudah dibayarkan maka akan tertulis selesai. Namun jika belum akan tertulis belum selesai seperti ini. Nah, di sini akan tertulis seperti apa sih orderan-orderan yang telah dibuat sebelumnya, siapa yang menjual, nama pelanggan, tanggal orderan. Di sini juga ada penjualan tim. Nah, penjualan tim ini seperti kayak trafficnya gitu. Bisa dilihat kayak jumlah pesanan seperti itu. Lalu produk di bagian laporan. Nah, sama seperti kayak analisa penjualan, kayak grafik dari catering Rara ini. Nanti di bagian produk akan dijelaskan setelah ini ya, bagaimana cara menginput produk-produk seperti itu. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan cara membuat produk baru atau menginput produk baru pada sebuah website Odoo. Di sini saya memberi contoh, saya input nasi ayam geprek. Lalu pada catatan internal, di sini merupakan deskripsi dari suatu produk ataupun catatan-catatan yang dapat membuat pelanggan tertarik untuk membeli produk-produk yang ada pada catering Rara. Di sini juga bisa menjadi referensi untuk pelanggan ketika tidak tahu menu apa yang ada pada website tersebut, bisa melihat pada catatan internal. Di sini
pada ayam geprek ini saya memberikan catatan deskripsi singkat apa itu ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan ayam goreng tepung khas Indonesia yang diulek atau dilumatkan. Ini yang saya input di sini merupakan deskripsi singkat dari ayam geprek yang diharapkan dapat menarik pelanggan. Tetapi asal mula ayam geprek berasal dari Yogyakarta. Jadi saya sambil mengetik. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan harga jual. Di sini saya menginput harga 15.000, pajak pelanggannya 0% karena merupakan usaha sendiri. Lalu untuk modalnya 11.000. Di sini saya menambahkan foto produk dari ayam geprek ini. Nah, sudah terganti. Lalu jangan lupa untuk tekan simpan. Ketika sudah disimpan, maka produk akan tersimpan pada laman produk. Nah, seperti ini. Lalu saya akan contoh lagi buat menggunakan produk, yaitu lontong sate ayam. Sama, di sini saya juga akan memberikan harga. Menggunakan harga 15.000. Lalu pajak pelanggannya 0% sama seperti sebelumnya. Modal yang digunakan 10.000. Pada catatan internal saya menambahkan deskripsi singkat dari sate ayam seperti sebelumnya yang diharapkan dapat menarik perhatian pelanggan ataupun menjadi referensi pelanggan untuk order produk-produk yang sudah disediakan dalam catering Rara. Sate ayam adalah makanan khas Indonesia. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Pada umumnya sate ayam dimasak dengan cara dipanggang dengan menggunakan arang. Di sini saya sambil mengetik. Jadi agak lama dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang atau bumbu kecap. Bersama dengan lontong ataupun nasi. Di sini kami menjual lontong sate ayam. Lalu saya juga menginput gambar produk lontong sate ayam. Ketika sudah seperti ini, jangan lupa disimpan. Lalu sudah terinput pada produk. Lalu selanjutnya saya akan memberi contoh untuk menginput produk baru. Di sini saya menginput nasi uduk. Saya input harganya 15.000, lalu saya pajak pelanggannya 0%. Modal yang digunakan 12.000. 11.000 maksud saya. Lalu di sini catatan internal merupakan catatan-catatan tentang produk yang akan dijual seperti pengertian ataupun deskripsi singkat untuk menarik pelanggan. Di sini saya memberi catatan nasi uduk atau dalam bahasa Belanda Rijsvermen met onrus van de Lefte adalah nama makanan yang terbuat dari bahan dasar nasi.
yang diaron dan dikukus dengan santan. Di sini merupakan kalimat-kalimat untuk menarik pembeli melihat deskripsi singkat pada produk-produk yang dijual. Selanjutnya saya tambahkan foto produknya, nasi uduk, lalu disimpan. Nah, produk ini sudah terinput pada laman produk.